Selamat sore, Pak. Perkenalkan nama saya Alvelina Zelia Barita dengan NIM 11S2345 dari Prodi S1 Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat, yaitu pertama itu adalah definisi type, yaitu dalam bahasa pemrograman Haskell, definisi tersebut merupakan contoh dari sebuah tipe data yang disebut vector tree. Nah, tipe data ini digunakan untuk merepresentasikan vektor dalam 3 dimensi dalam ruang matematika. Nah, di dalam definisi tersebut, vector tree adalah nama dari tipe data yang kita definisikan. Yang pertama itu ada X, Y, dan Z. Itu adalah sebuah field atau bisa disebut sebagai konstruktor dari tipe data vector tree. Yang masing-masingnya itu mempresentasikan komponen vektor dalam 3 dimensi atau koordinat X, Y, dan Z. Selanjutnya adalah double. Ini ya. Double yang 3 ini, itu adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan nilai-nilai komponen vektor. Dalam konteks ini, double adalah tipe data yang merepresentasikan bilangan desimal dengan presisi ganda. Selanjutnya itu adalah deriving solve. Ini adalah bagian dari definisi tipe data yang memberikan kemampuan untuk mencetak representasi nilai-nilai dari tipe data dengan definisi tersebut. Dengan definisi tersebut, kita dapat membuat variabel-variabel dengan tipe data vector tree, yang setiap variabelnya akan memiliki 3 nilai, yakni X, Y, dan Z yang mewakili koordinat dalam 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke realisasi selektor, yaitu ada get X, get Y, dan get Z. Nah, dalam setiap fungsi selektor ini, vektor pada get X itu mengambil nilai dari field X dari tipe data vector tree dan mengabaikan nilai dari field Y dan Z. Nah, dan pada get Y itu mengambil nilai dari field Y dari tipe data vektor 3 dan mengabaikan nilai dari field X dan Y. Dan terakhir pada get Z itu mengambil nilai dari field Z dari tipe data vector tree dan mengabaikan nilai dari field X dan Y. Dengan demikian, ketika Anda atau kita memanggil fungsi get X, get Y, atau get Z dengan argumen bertipe vector tree, kita akan mendapatkan nilai dari field X, Y, atau Z sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke realisasi konstruktor. Nah, dalam definisi tersebut, make vector tree adalah nama fungsi yang kita definisikan. Dan selanjutnya adalah double, dan mengembalikan sebuah vektor, itu mendefinisikan tipe data, tipe kembalian dari fungsi make vector tree. Nah, fungsi ini menerima 3 nilai bertipe double atau koordinat X, Y, dan Z, dan mengembalikan sebuah nilai bertipe vector tree. Nah, dan X, Y, dan Z pada bagian kiri dari definisi fungsi adalah parameter yang digunakan untuk mewakili koordinat X, Y, dan Z dari vektor yang ingin dibuat. Vektor tree itu himpunan X sama dengan X, Y sama dengan Z, Z sama dengan Z adalah cara kita membuat sebuah nilai baru dari tipe data vector tree. Nah, dalam hal ini kita memberikan nilai-nilai yang telah diberikan sebagai argumen ke field X, Y, dan Z dari vector tree yang baru. Selanjutnya adalah realisasi predikat. Dalam definisi di atas, itu make vector tree adalah nama fungsi yang kita definisikan. Nah, double, dan mengumpulkan sebuah vector tree itu mendefinisikan tipe dan tipe kembalian dari fungsi make vector tree. Fungsi ini menerima 3 nilai bertipe double, yaitu koordinat X, Y, dan Z, dan mengembalikan sebuah nilai bertipe vector tree. X, Y, dan Z pada bagian kiri dari definisi fungsi adalah parameter yang digunakan untuk mewakili koordinat X, Y, dan Z dari vektor yang ingin dibuat. Vektor tree, X sama dengan X, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z adalah cara kita membuat sebuah nilai baru dari tipe data vektor tree. Dalam hal ini, kita memberikan nilai-nilai yang telah diberikan sebagai argumen ke field X, Y, dan Z dari vektor tree yang baru. Selanjutnya adalah realisasi predikat. Ini adalah codingan yang saya buat, yaitu fungsi-fungsi dalam codingan yang saya buat. IsRect sama dengan vector tree mengembalikan sebuah boolean, isUp vector tree sama dengan mengembalikan sebuah boolean, dan kita
Lanjut lagi, is forward sama dengan vector 3 mengumpulkan sebuah boolean, is one sama dengan vector 3 mengumpulkan sebuah boolean, is left sama dengan vector 3 mengumpulkan sebuah boolean, is back sama dengan vector 3 mengumpulkan sebuah boolean, dan is equal sama dengan vector 3 mengumpulkan sebuah boolean, x equal sama dengan vector mengumpulkan sebuah boolean. Nah, untuk penjelasannya itu dari fungsi-fungsi yang saya beritahukan tadi itu bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap vektor-vektor dalam ruang 3 dimensi berdasarkan berbagai kriteria. Nah, berikut penjelasan singkat untuk setiap fungsi. Yang pertama itu adalah isRight. Nah, untuk fungsi ini menguji apakah vektor berada pada sumbu X positif dengan koordinat 1, 0, 0. Dan selanjutnya adalah isUp, itu menguji apakah vektor berada pada sumbu Y positif dengan koordinat 0, 1, 0. Selanjutnya adalah isForward, itu memeriksa apakah vektor berada pada sumbu Z positif dengan koordinat 0, 0, 1. Selanjutnya adalah is1, itu menguji apakah vektor memiliki koordinat 1, 1, dan 1. Selanjutnya adalah isleft, itu memeriksa apakah vektor berada pada sumbu X negatif dengan koordinat min 1, 0, 0. Selanjutnya adalah isDown, itu menguji apakah vektor berada pada sumbu Y negatif dengan koordinat 0, min 1, 0. Selanjutnya adalah isBack, itu memeriksa apakah vektor berada pada sumbu Z negatif dengan koordinat 0, 0, dan min 1. Selanjutnya adalah is equal, itu fungsi ini menguji apakah dua vektor memiliki nilai koordinat yang sama. Selanjutnya adalah is not equal, itu memeriksa apakah dua vektor memiliki nilai koordinat yang berbeda. Nah, setiap fungsi ini semua memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam pengujian nilai koordinat vektor. Nah, beberapa itu menggunakan pendekatan dengan if dan else, sementara yang lainnya menggunakan pola GORDS untuk menyatakan kondisi-kondisinya. Nah, secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini memungkinkan kita untuk melakukan pengujian terhadap vektor-vektor dalam ruang 3 dimensi berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kita masuk ke realisasi operator. Ada vektor max, vektor min, magnitude, normalis, dot product, cross product, angle radian, angle degree, dan distance. Nah, selanjutnya masuk lagi ke scale, masuk lagi ke add vector, subvector, multivector. Selanjutnya masuk ke divector, reflect, LRP, decimals 2, decimals 1. Nah, untuk penjelasannya itu vektor max dan vektor min, itu fungsi ini mengambil dua vektor sebagai masukan dan mengembalikan vektor yang memiliki komponen terbesar atau terkecil dari kedua vektor masukan dalam masing-masing dimensi X, Y, dan Z. Selanjutnya adalah magnitude, itu fungsi ini menghitung magnitude atau panjang vektor. Selanjutnya adalah normalis, fungsi ini berfungsi untuk mengembalikan vektor dengan arah yang sama dengan vektor masukan tetapi memiliki magnitude 1. Selanjutnya adalah dot product, fungsi ini menghitung produk titik antara dua vektor. Selanjutnya adalah cross product, fungsi ini menghitung produk silang antara dua vektor. Selanjutnya adalah angle radian dan angle degree. Nah, fungsi-fungsi ini menghitung sudut antara dua vektor, satu dalam radian dan yang lainnya dalam derajat. Dan selanjutnya adalah distance. Fungsi ini menghitung jarak antara dua titik dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya adalah scale. Fungsi ini mengalihkan setiap komponen vektor dengan skalar yang diberikan. Selanjutnya adalah ada add vector, subvector, multivector, divector. Nah, fungsi-fungsi ini melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara dua vektor. Selanjutnya adalah reflect. Nah, fungsi ini mengembalikan vektor pantulan dari sebuah vektor yang datang dan vektor normal permukaan. Selanjutnya adalah LRP. Fungsi ini melakukan interpolasi linear antara dua vektor berdasarkan faktor T. Nah, setiap fungsi dirancang untuk bekerja dengan vektor 3 dimensi dan mengembalikan hasil yang sesuai dengan operasi matematika yang dilakukan. Yang terakhir ada main. Nah, ini adalah fungsi utama untuk codingan ini. Dan untuk membuat vektornya itu ada let V sama dengan make vector 3 Vx, Vy, Vz, W sama dengan make vector 3 Wx, Wy, Wz. Nah, untuk penjelasan main-nya, nah kode main yang saya tulis adalah program sederhana dalam bahasa Haskell yang membaca input dari pengguna untuk membuat dua vektor V dan W serta sebuah nilai skalar T dan kemudian mencetak vektor-vektor dari nilai skalar tersebut. Nah, dalam program ini
Pengguna diharapkan dan diminta untuk memasukkan nilai koordinat X, Y, dan Z untuk vektor pertama V, kemudian nilai koordinat X, Y, dan Z untuk vektor kedua W, dan terakhir nilai skalar T, yaitu vektor V dan W kemudian dibuat menggunakan fungsi make vector tree dengan komponen-komponen yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, untuk nilai-nilai V, W, dan T dicetak ke layar sebagai konfirmasi. Nah, Eee, sekian dan terima kasih, untuk penjelasan yang dapat saya berikan, Pak. Dan di sini saya akan mencoba menjalankan codingan yang telah saya buat. Pertama itu kita buat Visual Code saya, lalu kita buka Visual Code di di laptop kita atau komputer kita. Nah, ini adalah codingan yang saya buat tadi. Hmm, ini codingan yang telah saya buat. Dan di sini saya akan mencoba menjalankan codingan yang telah saya buat ini. Pertama itu kita terminalkan new terminal. Nah, GHC min O, kita buat pemanggilnya free 11s23045.hs. Nah, di sini seperti dia berjalan dengan baik. Jadi, kita buat misalnya 1 0 0 1 0 1. Nah, dia terbukti berjalan dan menghasilkan sebuah output yang sesuai. Nah, karena uh, saya sudah melakukan pengujian di Dell Autogradle dan hasilnya adalah 100 dan terbukti codingan saya berjalan dengan baik. Baik, Pak. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang tepat atau dimengerti. Selamat sore, Pak. Sekian dan terima kasih.